Dalam ajaran Islam, terdapat 5 perkara yang secara tegas dilarang untuk diceritakan kepada orang lain. Menyebarkan informasi tentang perkara-perkara ini bukan hanya pelanggaran terhadap nilai-nilai agama, tapi juga membawa dosa besar bagi pelakunya. Penasaran apa saja 5 larangan itu? Simaklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang sudah subscribe dan menonton video ini, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Dalam ajaran Islam, terdapat 5 perkara yang secara tegas dilarang untuk diceritakan kepada orang lain. Menyebarkan informasi tentang perkara-perkara ini tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai agama, tetapi juga dapat mengakibatkan dosa besar bagi pelakunya. Sebagai umat muslim, penting bagi kita untuk memahami dan menghormati larangan-larangan tersebut, karena mereka menyangkut masalah-masalah yang sensitif dan berpotensi merugikan individu atau masyarakat secara luas. Pengetahuan tentang 5 perkara yang dilarang ini juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap ajaran agama, sehingga kita dapat menjauhi perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi, apakah Anda ingin mengetahui apa saja 5 perkara tersebut? Berikut adalah 5 perkara yang dilarang diceritakan ke orang lain. 1. Dosa atau aib diri sendiri. Dalam ajaran Islam, menjaga diri dari mengungkapkan dosa atau aib pribadi merupakan prinsip yang sangat penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan larangan tersebut, dan sebagai umat Muslim, kita diwajibkan untuk memahaminya dengan sungguh-sungguh. Setelah melakukan dosa, langkah terbaik yang dapat diambil adalah segera bertaubat kepada Allah dan menutup rapat-rapat dosa tersebut, tidak mengungkapkannya kepada orang lain atau menyebarkan aib diri sendiri. Hal ini tidak hanya merupakan bentuk ketaatan kepada ajaran agama, tetapi juga memperlihatkan kesadaran akan kesalahan yang dilakukan dan tekad untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Maka dari itu, alangkah baiknya setelah berbuat dosa agar langsung bertaubat dan menutup erat aib tersebut. 2. Menceritakan aib orang lain. Sama halnya seperti menceritakan aib diri sendiri, membuka aib orang lain juga tidak diperbolehkan dalam Islam. Mengungkapkan aib orang lain dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak pantas. Setiap individu memiliki hak atas privasi dan kehormatan mereka, dan menyebarkan aib seseorang merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai tersebut. Islam mengajarkan untuk menghormati dan menjaga martabat setiap individu, termasuk dengan tidak menyebarkan aib atau kelemahan mereka. Melakukan hal ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dan kecemasan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi umat muslim untuk menjauhi perilaku seperti itu dan mengutamakan sikap saling menghormati dan menjaga kehormatan satu sama lain. Karena aib adalah bagian dari masa lalu seseorang yang tidak boleh disebarluaskan apalagi bermaksud untuk menjelekkan. 3. Urusan ranjang suami dan istri. Terkadang terdapat umat muslim yang terlalu frontal dalam menceritakan urusan ranjang mereka, terlebih mereka yang baru saja menikah. Privasi dalam hubungan suami istri dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting dan harus dijaga dengan baik. Menceritakan secara terbuka tentang urusan ranjang kepada orang lain, terutama kepada orang luar, termasuk pelanggaran terhadap nilai-nilai agama tersebut. Meskipun mungkin ada dorongan untuk berbagi pengalaman atau mencari nasihat, namun Islam menegaskan bahwa hal tersebut adalah masalah pribadi yang seharusnya tidak diungkapkan kepada siapapun selain pasangan suami istri. Menjaga privasi dalam hubungan intim bukan hanya tentang ketaatan pada ajaran agama, tetapi juga tentang menghormati keintiman dan martabat pasangan. Oleh karena itu, penting bagi umat muslim untuk memahami dan menghormati batasan-batasan ini, serta menjaga kehormatan dan kehormatan dalam hubungan suami istri mereka. Padahal menurut agama Islam, dilarang bagi setiap muslim untuk menceritakan hubungan intim dengan pasangan. 4. Menjaga amanah orang. Jika seseorang menceritakan sesuatu peristiwa kemudian ia berpaling, maka cerita itu menjadi amanah. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis yang disebutkan dalam riwayat Tirmidzi memberikan pengertian yang dalam tentang pentingnya menjaga amanah,
terutama dalam hal menceritakan peristiwa atau informasi kepada orang lain. Ketika seseorang mempercayakan kita dengan cerita atau rahasia, itu menjadi tanggung jawab yang harus dijaga dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan agar kita menjaga kehormatan dan privasi saudara kita, dan dengan melakukannya, Allah akan membalas dengan menjaga kehormatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi atau rahasia orang lain, karena itu bukan hanya tentang menjaga kepercayaan mereka kepada kita, tetapi juga tentang taat kepada ajaran agama dan menghormati hak-hak sesama manusia. Setiap cerita yang sampai kepada kita, itu menjadi sebuah amanah yang harus dijaga dan dirahasiakan. Sehingga, kita dilarang untuk menceritakan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah. 5. Orang yang dipercaya memandikan jenazah. Tidak hanya berlaku untuk makhluk hidup saja, seorang muslim juga dilarang untuk menyebarkan aib seseorang yang telah meninggal. Menjaga privasi dan kehormatan seseorang tidak hanya berlaku selama hidupnya, tetapi juga setelah meninggal dunia. Ketika seseorang dipercayakan untuk memandikan jenazah, itu bukan hanya menjadi tanggung jawab untuk membersihkan tubuh secara lahiriah, tetapi juga untuk menjaga martabat dan kehormatan almarhum. Menyebarkan aib atau cacat seseorang yang telah meninggal dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa menutupi aib saudara yang telah meninggal akan mendatangkan pahala ampunan yang besar, hingga 40 kali lipat. Oleh karena itu, tindakan menyebarkan informasi yang merendahkan atau mencemarkan nama baik orang yang telah tiada bukanlah sikap yang diajarkan dalam Islam. Sebaliknya, sebagai umat muslim, kita diharapkan untuk menghormati dan menghargai kehidupan dan kehormatan setiap individu, baik selama hidup maupun setelah meninggal dunia. Seseorang yang menutupi aib saudaranya yang telah meninggal maka akan mendapatkan pahala ampunan yang besar sebanyak 40 kali. Melalui pemahaman tentang 5 perkara yang dilarang untuk diceritakan kepada orang lain, kita diingatkan akan pentingnya menjaga privasi dan kehormatan setiap individu. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, alangkah baiknya secara perlahan menghilangkan kebiasaan untuk membuka aib satu sama lain. Kita harus menyadari bahwa di balik tindakan tersebut terselip dosa besar yang dapat membebani kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjauhi perilaku yang merugikan dan tidak sesuai dengan ajaran agama, kita dapat memperkuat hubungan sesama manusia dengan saling menghormati dan menghargai, serta menjadikan masyarakat lebih harmonis dan penuh dengan kasih sayang. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.